Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Siddiq Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih Kontemporer dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu aborsi dan pengaturan menstruasi. Jadi aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aborsi berarti pengguguran kandungan. Secara definisi, aborsi adalah berhentinya atau mati dan dikeluarkannya kehamilan setelah 20 minggu. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, dan diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu. Selanjutnya, penundaan menstruasi. Hakikat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah. Selain efek baik yang dihadirkan obat tersebut, tidak dapat disembunyikan efek-efek yang kurang baik dari obat tersebut atau dapat membahayakan bagi para pengonsumsinya. Hukum menggugurkan kandungan menurut Imam Ghazali haram secara mutlak, baik sebelum atau sesudah ada ruh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lain, menggugurkan kandungan bila sebelum ada ruh atau sebelum 4 bulan kandungan hukumnya boleh. Bila sudah ada ruh maka hukumnya haram. Sedangkan pendapat yang menurut penulis harus dipegang adalah pendapat yang mengharamkan baik sebelum ataupun sesudah ada ruh. Karena dalam suatu riwayat Nabi Muhammad mengategorikannya sebagai pembunuhan tersembunyi. Selanjutnya, pengaturan menstruasi. Pengaturan menstruasi atau menunda menstruasi adalah tindakan untuk mengatur siklus menstruasi pada seorang perempuan sehingga menstruasi tidak terjadi pada waktu yang biasanya diharapkan. Ini seringkali dilakukan untuk alasan tertentu seperti perjalanan, kegiatan olahraga, atau acara penting. Menunda menstruasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode kontrasepsi tertentu seperti pil kontrasepsi atau dengan berkonsultasi dengan profesional medis yang dapat memberikan panduan lebih lanjut. Berikut penundaan menstruasi dari seorang Dr. Boy Abidin. Nah, untuk penundaan haid itu memang ada caranya. Ya, jadi bisa dengan obatnya bisa dengan obat minum, bisa juga dengan obat suntik. Tapi yang ditanyakan kapan sih sebenarnya saya mulai minum obatnya atau kapan saya sih mulai disuntiknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kapan Anda akan bepergian tersebut? Usahakan 1 bulan, 2 bulan sebelumnya Anda sudah konsultasi ke dokter untuk dilihat bagaimana pola haid Anda, untuk dinilai bagaimana kondisi rahim Anda, indung telur Anda, apakah aman untuk mengkonsumsi obat-obat tersebut. Karena obat-obat tersebut mengandung hormonal. Ya, jadi pemberian hormonal untuk menunda haid ini memang harus diberikan secara individual. Artinya tidak semua wanita sama, tidak semua wanita mendapat obat yang sama, tidak semua wanita diberikan jadwal obat yang sama. Ada yang tanya, kenapa sih dok kok obat itu bisa menunda haid? Nah, jadi kalau kita lihat nih pola haid seorang wanita. Jadi wanita itu dia akan datang bulan menstruasi. Kemudian dinding rahim itu akan mulai menebal. Nah, dia menebal untuk menyiapkan terjadinya ovulasi atau adanya sel telur yang matang, sel telur yang siap untuk dibuahi. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim yang tadi sudah mulai menebal, dia akan luruh, dia akan menipis dan dia akan keluar sebagai darah menstruasi. Teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.